Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Fatwanti, dosen Universitas Islam Depok, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2026 di Kementerian Agama, saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata kuliah manajemen peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kuliah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh host. Silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Langsung kita absen. Ferry Haryanto, Di rumah. Rian Ardiansyah, Tri Wahyuni. Sebelum masuk ke materi baru, Umar ingin mereview materi minggu lalu. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Saya Umar. Terkait pembelajaran minggu lalu, kita membahas terkait urgensi manajemen peserta didik. Good job, Pak Ferry, luar biasa. Baik, tentang urgensi manajemen peserta didik, adakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan urgensi manajemen peserta didik? Saya memang urgensi manajemen peserta didik itu semua usaha mengatur, membina dan mengembangkan siswa dari masuk sampai lulus biar tujuan pendidikan tercapai. Malaysia luar biasa, tepuk tangan. Ya, masih ada yang mengingat untuk materi yang kemarin. Baik, hari ini kita masuk ke inti pembahasan, yaitu manajemen peserta didik. Perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran hari ini dirancang untuk memenuhi CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan, dan sub CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS. Yaitu di CPL 1 ada bidang sikap. Mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang CPL 2 dalam bidang pengetahuan umum, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, dan emosional, dan intelektual untuk keperluan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah madrasah. Dan yang ketiga, CPL ketiga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan baik untuk CPL 4, bidang keterampilan khusus mampu menerapkan kurikulum mata pelajaran manajemen pendidikan Islam di sekolah atau madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam manajemen peserta didik. Baik semuanya, di sini kalian bisa melihat materi yang diajar hari ini, yaitu yang poin ketiga, yaitu materi manajemen peserta didik, baik itu pengertian, tujuan, ruang lingkup, kajian manajemen peserta didik. Baik, dengan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip, fungsi, dan proses manajemen peserta didik di lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan kebutuhan aktual peserta didik. Tujuan
kita hari ini adalah agar Anda tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengimplementasikan dalam analisis kasus nyata. Baik semuanya, di sini Uma punya beberapa referensi ya, buku referensi untuk acuan kalian belajar ya, dan Uma pun sudah mendapatkan e-booknya, dan e-book tersebut sudah Uma masukkan ke dalam sistem ya. Dalam dunia pendidikan terdapat proses pengelolaan pendidikan yang disebut dengan manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan merupakan suatu bentuk kerjasama antara pihak-pihak pendidikan agar dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran yang terkait dan telah ditetapkan. Manajemen peserta didik berdasarkan dengan prinsipnya, di mana manajemen peserta didik itu memiliki 4 fungsi atau sering juga disebut dengan strategi manajemen. Yang pertama, adanya planning, yaitu perencanaan, yaitu suatu proses menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Dan yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian yang merupakan suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia yang modal dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga adanya actuating atau penerapannya, yang merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja tentunya. Dan yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan, itu suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat, kemudian setelahnya terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Bisa dipahami? Baik, untuk memperdalam pemahaman, silahkan Anda akses e-book yang telah saya bagikan ke sistem. Saya berikan waktu 15 menit untuk membaca poin-poin krusial terkait definisi dan prinsip manajemen peserta didik. Setelah itu, kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, dari buku digital yang sudah Uma share dan kalian sudah baca dan pelajari, maka apakah tujuan dari manajemen pendidikan Islam? Ada yang tahu? Saya Uma. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan. Terus meningkatkan kedisiplinan peserta didik Uma. Ya, yang lain? Meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Yang lain? Meningkatkan kemandirian peserta didik. Ada lagi? Membantu menyalurkan aspirasi peserta didik. Ada lagi mungkin yang kalian pelajari? Sudah? Sudah. Baik, alhamdulillah. Betul sekali. Baik, kita mulai lagi ke prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik yaitu dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, Uma minta Tri untuk membaca, silakan. Yang nomor 2 itu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan manajemen sekolah. Baik, nyanyi yang nomor 3, silakan dibaca. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Baik, untuk saat ini kita akan membuat kelompok ya, berdua, mungkin dari yang dekat-dekat saja ya, ibu dengan yang ini ya, dan ini Mesia sama Tri, dan dia dengan Pak Ferry ya, ini ya. Silakan, boleh berdua dekat-dekat, ya, dijadikan kelompok, bergeser seperti itu. Kita sudah memiliki studi kasus
kasus yang harus kalian analisiskan, di mana kasus yang sudah Uma persembahkan ini untuk kalian di video nanti, yaitu hasil belajar siswa yang menurun dikarenakan kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik, langsung saja. Yang penasaran bagaimana cara mengatasinya, silahkan tonton video ini sampai tuntas. Selanjutnya, mari kita cermati video berikut yang menyajikan tantangan real dalam manajemen peserta didik di sekolah. Saya minta Anda menyimak dengan seksama dan menganalisis studi kasus yang ada di dalamnya. Setelah menonton, silahkan kelompok yang sudah ditentukan melakukan presentasi singkat di depan kelas mengenai analisis Anda terhadap kasus tersebut. Bisa dipahami? Untuk kerja kelompoknya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan. Silakan. Intinya, atau dari setiap ujian, lulusan tetap terhubung setelah lulus. Boleh? Terima kasih, silakan. Sekarang kelompok 2 Melalui jalur zonasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua. Sekarang untuk kelompok Ya, tujuan analisis kebutuhan peserta didik itu adalah memetakan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi real. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna, relevan, dan berpihak pada siswa. Dan yang ketiga, menentukan strategi, media, dan bahan ajar yang paling sesuai. Masya Allah, boleh tepuk tangan. Luar biasa, sangat menarik analisis yang Anda paparkan. Sekarang untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda semuanya, kita akan melakukan evaluasi singkat melalui platform Quizzes atau background. Silahkan akses link yang sudah saya kirimkan ke grup kelas. Mari kita mulai. Untuk link dari quizzes ini sudah Uma share ke grup kalian. Silakan dibuka. Boleh memakai laptop, boleh memakai HP masing-masing. Yang punya laptop silakan kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok. Ya, silakan. Mesya mau pakai HP atau laptop? Pakai HP saja. Baik. Sekarang saya yang pakai laptop ya. Dikerjakan sendiri-sendiri karena ini adalah post test kalian. Berapa paham kalian dalam materi hari ini? Dengan memasukkan kode 577860001 dipersilakan. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam kuis tadi. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik bukan hanya sekedar administrasi, melainkan proses strategis untuk membentuk lingkungan belajar yang efektif. Refleksi hari ini, bagaimana prinsip manajemen yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan di sekolah di Indonesia saat ini? Ada yang mau berkomentar? Mahasiswa yang Uma banggakan, tidak terasa seluruh rangkaian perkuliahan telah kita lalui bersama. Semoga ilmu, inspirasi, dan jejaring yang terbangun hari ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tetapi menjadi langkah nyata yang membawa manfaat masa mendatang. Saya selaku dosen manajemen peserta didik mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan pelajari materi mengenai konsep dasar manajemen peserta didik, fungsi, peranan, prinsip-prinsip, dan pendekatan dari manajemen peserta didik tersebut. Ya, itu PR kalian. Kalian pelajari di YouTube terlebih dahulu. Nanti kita akan membahasnya di minggu yang akan datang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan.